Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat desain motif batik subpokok, bahasan bentuk deformasi, stilasi, dan bentuk transformasi. Perlu diketahui bahwa di dalam pembuatan desain motif batik atau sebuah ornamen itu dikenal dengan motif pokok atau motif utama. Kemudian juga dikenal dengan motif selingan atau motif pendukung dan motif isen. Nah, pada gambar seperti ini itu ada motif-motif pokok yang biasanya di dalam batik mempunyai makna, merupakan gambaran dari inti dari sebuah motif. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat motif pokok itu. Jadi motif pokok itu biasanya ada pesan-pesan, ada simbol-simbol, ada makna tertentu baik ornamen atau dalam ornamen batik itu. Dalam pembuatannya tentunya ada ide pembuatan. Sumber idenya itu dibagi menjadi 3, yaitu organis, anorganis, dan artificial. Nah, organis itu berkaitan dengan sumber ide dari makhluk hidup seperti binatang, tumbuhan, dan mungkin manusia atau makhluk hidup yang lain. Kemudian kalau anorganis itu benda-benda mati seperti api, air, mungkin angin, gunung, dan seterusnya. Kemudian kalau artificial ini adalah benda-benda sumber ide dari ciptaan manusia, jadi misalnya kapal, sepeda motor, atau segala sesuatu hasil cipta karya manusia yang kemudian dijadikan sumber ide dalam pembuatan motif pada ornamen batik. Nah, ornamen artificial ini biasanya belum dibuat kalau itu produk-produk masa kini, misalnya seperti sumber idenya HP misalnya atau sepeda motor dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara misalnya motif itu bersumber dari alam benda yang ada di sekitar kita, itu tentunya nenek moyang kita sudah pernah membuatnya. Jadi untuk menghindari duplikasi maka baik kalau kemudian kita mengambil dari elemen atau sumber ide artificial. Baik konsep pengembangan motif atau cara membuat motif di dalam ornamen batik itu ada yang disebut dengan deformasi. Nah, dari deformasi ini dengan teknik deformasi sudah bisa sebetulnya untuk menghasilkan sebuah karya desain motif baru. Namun demikian tahap selanjutnya setelah dideformasi biasanya digayakan atau juga disebut dengan stilasi. Pada penggayaan ini berasal dari bagaimana sebuah objek itu diambil, kemudian dideformasi, setelah itu distilasikan, digayakan ditambah dengan motif isen-isen, atau ditambah dengan selingan sehingga tampak lebih indah. Itu sudah mendapat memunculkan desain baru. Pada tahap selanjutnya juga bisa ditransformasikan, diambil objek itu entah organis, anorganis, atau artificial itu. Ditransformasi atau diambil abstraksinya, diambil karakter terkuatnya saja sehingga bentuk aslinya sudah tidak tampak. Yang mungkin sering kita jumpai pada motif-motif di batik klasik maupun batik pola batik yang sudah berkembang sejak lama di Nusantara. Nah, transformasi ini tentunya akan menghasilkan juga desain baru. Baik kawan-kawan, kita akan coba mengupas apa itu yang dikatakan di teknik deformasi itu. Nah, kalau kita lihat teknik deformasi itu, misalnya kita berjalan-jalan melihat sumber ide organis yaitu sapi perah semacam ini. Nah, kemudian dari sumber ide ini kita ingin merubahnya menjadikan motif deformasi, maka kemudian kita rubah dari model atau gambar 3 dimensi dirubah menjadi gambar 2 dimensi seperti ini. Dari sini maka sudah bisa digunakan sebagai motifnya. Kemudian tinggal diulang-ulang dan seterusnya sesuai motif yang diinginkan. Sebagai contoh lagi misalnya deformasi daun semacam ini, daun kita ambil apa adanya. Kemudian kita gambar secara 2 dimensi, maka cukup seperti ini saja sudah bisa digunakan. Ini mungkin hal yang berbeda juga. Misalnya lagi kita ambil contoh burung. Burung di poin nomor 2 itu masih hanya lukisan. Nah, ini belum bisa menjadi motif. Kalau mau jadi motif tinggal dibuat gambar 2 dimensinya. Kurang lebih kita bisa lihat seperti nomor 3. Jadi orang-orang masih memahami bahwa gambar yang kita buat itu adalah gambar burung lovebird. Nah, ini sesuai dengan gambar yang aslinya ya, kemudian kalau diambil karakter terkuatnya saja.
Misalnya diambil kepalanya atau paruhnya. Ini juga masih dapat dipahami sebagai motif Lovebird bagian dari deformasi. Jadi diambil karakter utamanya kemudian karakter terkuat itu digayakan atau ditambahkan isen-isen kurang lebih misalnya seperti ini. Nah ini orang-orang juga bisa memahami sebagai burung Lovebird jadi bentuk deformasi. Kemudian distilasi ringan seperti ini. Juga bisa menghasilkan bentuk menjadi seperti ini yang digayakan dan distilasi. Namun orang masih memahami penggayaan sebagai burung Lovebird kurang lebih bentuknya bisa menjadi seperti ini. Nah dari sini sebelumnya sudah bisa dikembangkan. Baik ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut kita bisa lihat perbedaannya antara atas dan bawah pada Ini adalah gambar objek Scoopy. Scoopy sebagai sumber ide coba bentuk artificial. Artificial dari misalnya kita ambil dari ciptaan manusia yang zaman dulu tidak ada namun di zaman sekarang ada yaitu motor Scoopy. Nah ini kita akan coba bagaimana menjadi sebuah motif. Pertama-tama tentunya akan kita deformasi dulu. Nah ini bentuk nomor 1 itu adalah bentuk realnya seperti itu 3 dimensionalnya kemudian dikembangkan menjadi bentuk 2 dimensi seperti gambar 2 atau kemudian diambil karakter terkuatnya saja. Namun masih dipahami sebagai bentuk Scoopy. Maka kita lihat di gambar nomor 3. Dari gambar ini kita masih bisa mengenali bentuknya. Kemudian coba digayakan pada gambar nomor 3 itu dengan ditambah sulur-sulur seperti sayap. Ini sudah menjadi bagian stilasi penggayaan namun karakter ini sebagai motor Scoopy masih bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah dari sini maka kemudian menjadi motif pokok atau motif utama yang kemudian dikembangkan atau divariasi dengan motif selingan. Sehingga menghasilkan tata susun pola batik yang baik. Kurang lebih seperti ini pengembangannya diambil karakter terkuatnya saja dihilangkan beberapa komponen. Namun orang-orang masih memahami bahwa ini adalah motor ketika dikembangkan. Kurang lebih bisa seperti ini ya cara mengembangkan menjadi sebuah pola motif. Sehingga tata susunnya kembangkan dengan model kotak-kotak dan diberikan tambahan isen-isen. Nah ini juga bisa begini dengan model dimiringkan atau biasa dikenal dengan pola lereng. Ini bisa disusun seperti ini ya cara mendeformasi kemudian menstilasi atau menggayakan sebuah motif sehingga motif itu bisa digunakan. Ini juga saya coba kembangkan dengan contoh yang berbeda. Misalnya bunga-bunga seperti ini. Nah bunga-bunga ini. Kemudian susun di atas kertas kemudian kita gambar maka itu sudah disebut deformasi. Demikian juga misalnya daun bunga dan ranting disusun dalam bentuk di atas kertas kemudian digambar. Maka akan menghasilkan gambar deformasi kurang lebih seperti ini. Nah jadi masih apa adanya seperti yang sesuai objeknya ya kemudian coba digayakan dari gambar ini hasil deformasi tadi dari susunan daun bunga dan ranting.
Kemudian coba kembangkan dan digayakan dengan cara ditambah isen-isen dan motif selingan, maka akan munculkan seperti ini. Nah, ini bagian dari bentuk stilasinya ya. Dengan penggayaan ini maka akan tampak lebih indah. Karena sudah jauh lebih baik karakter objeknya sebagai objek aslinya masih tampak. Namun ketika kemudian ditransformasikan itu akan sedikit perbedaannya. Jadi diambil abstraksinya menjadi sesuatu yang intinya. Kemudian muncul bentuknya berbeda dengan ada bentuk yang ada perubahan yang signifikan ini. Contohnya seperti ini, jadi dari bentuk penggayaan stilasi kemudian menjadi transformasi, ada dari bentuk aslinya akan tampak perbedaannya. Jadi hanya diambil karakter terkuatnya saja dalam hal ini. Kemudian bentuk daunnya secara umum masih tampak kelihatan seperti aslinya, namun isinya bentuknya sudah berbeda. Bentuk transformasi juga bisa dilihat misalnya seperti ini ya. Bentuk transformasi binatang air ini sudah enggak kelihatan binatang airnya. Demikian juga yang ini ya, bentuknya itu sudah enggak seperti binatang air. Namun hampir seperti binatang yang sudah ditransformasikan sehingga bentuknya tampak lebih indah dan penuh variasi yang seperti ini. Inilah yang biasa kita jumpai di batik klasik maupun batik non-klasik yang berkembang di Nusantara. Ini contoh bagaimana bentuk transformasinya dari makhluk hidup atau binatang air. Ini juga sama, jadi bentuk transformasi dari binatang air. Jadi kita juga bisa lihat perubahannya. Kita bisa lihat dari bunga ranting. Kemudian 1, 2, 3, sampai 4 ini bentuk perubahannya jadi. Lihat misalnya di atas ini adalah bentuk aslinya, tapi kalau di bawah kalau kemudian dideformasi bentuknya. Jadi seperti ini, kemudian kalau distilasi bentuknya jadi ada perubahan seperti ini, dan ketika ditransformasi bentuknya sudah ada perubahan. Namun struktur intinya masih terlihat. Jadi bentuknya sudah berubah. Namun strukturnya masih terlihat, itu hanya karakter terkuatnya saja yang diambil dan dirubah dan menjadi bentuk motif transformasi. Nah ini ya, jadi didetailkan deformasi adalah bentuk objek masih terlihat apa adanya seperti ini, tidak perlu ditambahi dan digayakan, ini masih dideformasikan saja. Jadi masih sedikit kurang begitu muncul variasi sehingga tampak apa adanya, dan itu bisa kawan-kawan buat dengan meniru objek yang sudah ada. Tanpa perlu digayakan, itu termasuk deformasi. Kemudian ketika distilasikan dan digayakan dari bentuk bunga dan daun atau ranting. Menjadi seperti ini sebenarnya bebas, bisa ditambah isen-isen atau juga bisa ditambah motif selingan. Namun karakternya itu masih tampak, jadi penyebutan bunga itu masih kelihatan. Sekian penjelasan mengenai membuat motif batik secara deformasi, stilasi, dan transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.